warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Jelas ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Juliana Putri dengan NIM C0D023004, Prodi Perpajakan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya dengan judul materi pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap bulanan, harian, uang rapel. Pemotongan pajak PPh 21. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pribadi dan atas pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan dalam negeri. Hak dan kewajiban pihak yang dipotong. Yang pertama, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Yang kedua, wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Yang pertama yaitu perhitungan masa dan bulanan yang menjadi dasar potongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Definisi pegawai harian. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, PMK 168 atau 2023, karyawan harian dapat dikelompokkan sebagai pegawai tidak tetap. Karyawan atau pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan berdasarkan jumlah harian pekerja, jumlah unit hasil pekerja yang dihasilkan atau penyesuaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Selain dibayar harian, penghasilan yang diterima juga dapat berupa upah mingguan, upah satuan, upah borongan, maupun upah saku harian atau mingguan. Peraturan perhitungan PPh pasal 21 rapel. Peraturan perhitungan PPh 21 rapel diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 31 Pajak 2012 pada halaman 2 tentang tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Perlakuan pajak kenaikan gaji secara progresif adalah sama halnya dengan perlakuan PPh 21 atas penghasilan yang teratur lainnya. Penghasilan bruto yang mencakup jumlah gaji setelah melewati kenaikan akan diperhitungkan dalam menentukan besaran PKP sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21. Contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Yang pertama, Reto pada tahun 2023 pekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Retno menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Retno dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut.
gaji per bulan 5.750.000, pengurangan ada dua, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan sebesar 287.500, iuran pensiun 200.000. Gaji per bulan dikurang dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu 5.262.500. Penghasilan neto setahun adalah 5.262.500 dikali 12 bulan, sebesar 63.150. PTKP setahun, yaitu untuk WP sendiri 5.400.000, tambahan WP kawin 4.500.000, dijumlahkan sebesar 58.500.000 rupiah. Dari penghasilan neto dikurang dengan PTKP setahun, jumlahnya adalah 4.650.000 penghasilan kena pajak setahun. PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikali 4.650.000 sama dengan 232.500. PPh pasal 21 per bulan, yaitu 232.500 dibagi 12 sama dengan 19.375.000. A. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dalam penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Yang B. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Yang ketiga, untuk contoh-contoh selanjutnya, diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.